sehingga segala proses pembelajaran Perencanaan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat mencakup lingkup yang sangat luas, yaitu sebagai program pengajaran pada suatu jenjang pendidikan, dan dapat pula menyangkut lingkup yang sangat sempit, seperti program pengajaran suatu mata pelajaran untuk beberapa jam pelajaran. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi yang meliputi dua hal, yaitu yang pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan budaya masyarakat. Yang kedua, kesesuaian antara komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan. Demikian juga dengan program evaluasi, harus sesuai dengan proses isi dan tujuan. Di sini kita akan membahas tentang sebuah desain kurikulum mengacu pada penamaan perencanaan beberapa komponen atau bagian atau elemen-elemen sebuah kurikulum. Dan menjadi bagian di dalamnya antara lain, yang pertama, tujuan dan sasaran, yang kedua, materi mata pelajaran, yang ketiga, metode pengalaman pembelajaran, yang keempat, evaluasi. Menurut salah satu tokoh, yaitu Harry Giles, kata komponen untuk menunjukkan relasi dan cakupan pengalaman pembelajaran berdasarkan metode dan organisasi. Gambaran tersebut memunculkan beberapa pertanyaan refleksi yang harus segera dijawab oleh para pembuat keputusan kurikulum. Menurut Giles, keempat pertanyaan atas komponen-komponen kurikulum merupakan suatu pertanyaan yang saling terkait. Adapun pertanyaannya adalah apa yang harus segera dikerjakan, yang kedua, mata pelajaran apa saja yang harus dimasukkan ke dalam desain kurikulum, yang ketiga, strategi pembelajaran apa yang diterapkan, dan yang keempat, metode dan sarana apa yang digunakan. Kemudian sumber daya pembuatan desain kurikulum. Yang pertama, ilmu sebagai sumber daya. Seseorang pengembang kurikulum harus menyandarkan pada pengetahuan sebagai sumber untuk mengatur bahwa metode ilmu memberikan makna dalam desain kurikulum. Dalam hal desain ini, berdasarkan pada posisi berdiri, pemecahan masalah akan mempunyai posisi yang di atas. Yang kedua, masyarakat sebagai sumber daya. Para desainer kurikulum menyetujui masyarakat sebagai sumber untuk pengembangan kurikulum, bahwa sekolah merupakan agen masyarakat, sehingga sekolah harus menyimpulkan kurikulumnya dari analisis situasi sosial. Yang ketiga, sumber keahlian dan keahlian. Yang keempat, pengetahuan sebagai sumber daya. Yang kelima, peserta didik sebagai sumber daya, yakni orang memiliki bahwa kurikulum harus didasarkan pada apa yang kita ketahui terhadap peserta didik. Pertimbangan dimensi desain kurikulum. Seorang ahli kurikulum hendaklah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dimensi desain kurikulum. Pertimbangan tersebut antara lain, yang pertama, jangkauan, yang kedua, rentetan, yang ketiga, kesinambungan, yang keempat, integrasi, yang kelima, artikulasi, dan yang terakhir, keseimbangan. Komponen utama kurikulum. Kurikulum adalah alat atau media untuk mendidik peserta didik. Kurikulum adalah alat atau media untuk mendidik peserta didik. Menurut beberapa referensi yang ada, kurikulum dapat dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen materi, komponen strategi, dan komponen evaluasi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nafisa. Silakan. Yang selanjutnya adalah komponen tujuan. Komponen tujuan yang berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan, sehingga
segala proses pembelajaran difokuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan kurikulum mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tujuan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwasanya kurikulum menyediakan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk mengalami proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang khususnya dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pada umumnya. Adapun hierarki tujuan pendidikan dan pembelajaran dapat kita lihat sebagai berikut. Yang A, tujuan pendidikan nasional, yang merupakan tujuan pendidikan umum jangka panjang. Tujuan ideal pendidikan bangsa Indonesia. Yang B, tujuan institusional, yang mengacu pada tujuan institusi atau sekolah yang merupakan sasaran pendidikan suatu lembaga pendidikan. Yang C, tujuan kurikuler, yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi atau oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Yang terakhir, tujuan pendidikan instruksional atau tujuan khusus. Tujuan ini lebih diutamakan karena lebih jelas dan mudah pencapaiannya. Yang selanjutnya adalah komponen materi bahan ajar. Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum yang dikembangkan dan disusun dengan beberapa prinsip, yakni sebagai berikut. Yang A, materi kurikulum berupa bahan pelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang B, mengacu pada pencapaian tujuan setiap satuan pelajaran. Yang C, materi atau aktivitas yang dilakukan seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam lingkup yang sangat luas, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada hakikatnya, isi atau materi kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dikelompokkan menjadi yang A, logika, yaitu pengetahuan tentang benar atau salah yang berdasarkan prosedur keilmuan. Yang B, etika, yaitu pengetahuan tentang baik atau buruk, nilai dan juga moral. Yang C, estetika, pengetahuan tentang indah, jelek yang ada nilai seninya. Kita menyadari bahwasanya kurikulum merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Artinya, desain kurikulum yang sudah ditetapkan dan diterapkan harus selalu dikaji agar relevan dengan perkembangan peserta didik dan juga kebutuhan zaman. Yang selanjutnya, komponen metode, strategi, dan model pembelajaran. Komponen strategi merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Beberapa istilah yang perlu dipahami berkaitan dengan komponen ini adalah pendekatan, strategi, model, dan metode dalam pembelajaran. Yang A, pendekatan pembelajaran adalah suatu upaya menghampiri makna pembelajaran melalui suatu cara pandang tertentu atau aplikasi suatu cara pandang dan pandangan tertentu dalam memahami makna pembelajaran. Berbagai pendekatan dalam rangka memahami makna pembelajaran antara lain pendekatan filsafati, pendekatan psikologi, dan pendekatan sistem. Yang B, strategi pembelajaran adalah pola umum rencana interaksi antara siswa, guru, dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang pertama, berdasarkan rasio guru dan siswa dalam pembelajaran atau pembelajaran oleh seorang guru terhadap sekelompok besar siswa. Pembelajaran oleh seorang guru terhadap sekelompok kecil siswa. Pembelajaran oleh seorang guru terhadap seorang siswa. Pembelajaran oleh satu tim guru terhadap sekelompok besar siswa. Pembelajaran oleh satu tim guru terhadap sekelompok kecil. Yang kedua, berdasarkan pola hubungan guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, berdasarkan peranan guru dan siswa dalam pengelolaan pembelajaran. Yang keempat, berdasarkan peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan atau materi pembelajaran. Yang kelima, berdasarkan proses berpikir dalam mengolah pesan atau materi pelajaran. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran.
Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas atau dalam latar tutorial dan dalam membentuk beberapa materi pembelajaran, termasuk buku-buku, film-film, pita kaset, dan program media komputer, serta kurikulum. Banyak model pembelajaran yang bisa dikembangkan, di antaranya pembelajaran kontekstual, pembelajaran kooperatif, pembelajaran inquiry, pembelajaran model Paikem, pemodelan dan pembelajaran afektif. Beberapa model tersebut dijelaskan di bawah ini. Yang pertama adalah model interaksi sosial yang mencakup strategi pembelajaran atau metode pembelajaran, yakni kerja kelompok, pertemuan kelas, pemecahan masalah sosial atau inquiry sosial, model laboratorium, bermain peranan, dan simulasi sosial. Yang kedua, model pemrosesan informasi. Strategi atau model pembelajaran yang mencakup mengajar induktif, latihan inquiry, inquiry keilmuan, pembentukan konsep, dan model pengembangan. Yang ketiga, model personal. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi kepada pengembangan individu. Yang keempat, model modifikasi tingkah laku, yaitu bertujuan untuk mengembangkan sistem yang efisien, untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan. Yang kelima, model pembelajaran kontekstual. Inti dari pendekatan ini adalah keterkaitan setiap materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. Adalah komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, keberhasilan siswa, guru, dan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi dapat dibuat keputusan kurikulum itu sendiri. Pembelajaran yang kesulitan dan upaya bimbingan yang diperlukan. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari proses pengembangan kurikulum. Adapun prinsip-prinsip evaluasi kurikulum sebagaimana dikemukakan oleh Omar Hamalik sebagai berikut. 1. Tujuan tertentu. Artinya, setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Yang kedua, bersifat objektif, dalam artian berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat, yang diperoleh melalui instrumen yang andal. Yang ketiga, bersifat komprehensif, yang mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat, kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Pelaksanaan dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, bahkan siswa itu sendiri. Di samping itu, yang merupakan tanggung jawab utama juga penelitian dan pengembangan. Yang kelima, efisien, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang. Yang keenam, berkesinambungan. Hal ini diperlukan mengingat tuntutan dari dalam dan luar sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Kesimpulannya, kurikulum dalam arti luas yaitu sebagai program pengajaran pada suatu jenjang pendidikan, sedangkan dalam arti sempit yaitu suatu mata pelajaran untuk beberapa jam pelajaran. Desain kurikulum harus memenuhi dua syarat, yaitu satu, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan.
Sumber-sumber pembuatan sebuah kurikulum terdiri dari ilmu, masyarakat, keabadian, keilahian, pengetahuan, dan peserta didik. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pembuatan sebuah desain kurikulum adalah jangkauan, rentetan, kesinambungan, integrasi, artikulasi, dan keseimbangan. Komponen kurikulum terdiri dari 4 elemen, yaitu komponen tujuan, komponen materi ajar, dan komponen strategi, dan komponen evaluasi. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan, sehingga segala proses pembelajaran difokuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 4 hierarki tujuan pendidikan di Indonesia yang saling terkait satu dengan yang lain, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran instruksional. Komponen materi ajar pada hakikatnya adalah isi kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku. Secara umum, isi kurikulum hendaklah memenuhi dimensi logika, etika, dan estetika. Isi kurikulum harus memenuhi prinsip sahih, relevan, seimbang, mencangkup ragam tujuan, dan sesuai dengan kemampuan serta pengalaman dari peserta didik. Komponen strategi mempunyai peranan penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Komponen strategi meliputi pendekatan pembelajaran, sistem strategi pembelajaran, dan model pembelajaran. Komponen evaluasi merupakan komponen yang digunakan untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum meliputi tujuan evaluasi, bersifat objektif, bersifat komprehensif, kooperatif, bertanggung jawab dalam perencanaan, efisien, dan berkesinambungan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.